insya Allah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang sebuah tema di mana kita di dalam kehidupan ini hendaklah setia untuk terus meniti jalan yang benar. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk atau jalan yang benar senantiasa kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sholat kita. Minimal kita memohon 5 kali dalam sehari. Kita membaca bahkan lebih dari 5 kali, 17 rakaat, berarti 17 kali. Apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ihdinas siratal mustaqim. Kami memohon, wahai Rabbku, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di ayat selanjutnya, jalan yang lurus itu seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Berilmu dan beramal. Itu jalannya orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia setia memegang petunjuk itu adalah orang-orang yang ia mau belajar, mau mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Tidak mencukupkan diri untuk tidak mau berilmu. Dan setelah berilmu ia pun mengamalkannya. Dan yang kedua adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, adalah orang-orang al-maghdub, orang-orang yang Allah murkai. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkannya, mereka adalah golongan orang-orang yang Allah murkai. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang waladdallin, golongan orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tersesat dalam ayat ini? Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan di dalam tafsir beliau Taisirul Karim Al-Mannan, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beramal tanpa didasari ilmu, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kebaikan yang mereka lakukan di dunia seakan-akan mereka telah berbuat baik, padahal amalan mereka ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak berilmu. Maka dari itu sekali lagi teman-teman, yang kita pinta dari sebuah hidayah, sebuah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Antara ilmu dan amal itu harus berimbang. Antara ilmu dan amal itu harus menjadi satu di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang dia mau atau dia bercita-cita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus memiliki ilmu, ia harus beramal, dan ia harus mentaati apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Orang-orang yang setia dengan jalan yang lurus akan Allah berikan bonus kelak nanti pada hari kiamat di akhirat nanti dengan surga Firdaus. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Ananda Aisyah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kami mohon doa dari teman-teman semua, semoga kelak ya Aisyah menjadi manusia yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti golongan Aisyah dan putri Dr. Intan, Mbak Ayas ya,
Mbak Ayas namanya. Nanti menjadi generasi-generasi yang menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan anak-anak yang seusia dengan mereka kelak nanti di Bali ini menjadi para da'iyah, penyeru-penyeru kebaikan. Semoga kelak Allah jadikan di Bali ini tempat tersebarnya dakwah sunnah pertama yang akan menyebarkan dan diikuti oleh tempat-tempat yang lainnya. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memohon kepada Allah agar tetap setia untuk ditunjukkan ke jalan yang benar, kita memohon kepada Allah dengan sebuah doa yang tadi sudah saya baca doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Apa arti dari doa tersebut? Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkanlah yang benar itu benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini yang benar, ini yang salah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala warzuqna ittiba'ah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan apa yang telah Allah tunjukkan dari kebenaran kita mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan ya Rabb yang batil itu batil, karena Allah yang memberikan hidayah. Warzuqna ijtinabah, dan kami memohon wahai Rabbku agar kami bisa menjauhi kebatilan tersebut. Doa ini teman-teman harus sering kita baca, karena kita yang butuh hidayah, kita yang butuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lainnya yang lebih pendek daripada itu, Allahumma inna nas'alukal huda, atau kalau pakai ana, pakai saya berarti as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba memohon kepadamu al-huda, petunjuk, as'alukal huda wattuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan kesucian, wal ghina, dan kekayaan hati. Itu diantara doa kita memohon petunjuk agar kita tetap setia dengan jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita di dunia ini sudah berikhtiar untuk menuju jalan yang lurus, di antaranya tadi dengan berdoa dan kita memohon kepada Allah, maka Allah akan berikan surganya. Allah akan berikan surganya. Surga yang mana di sana tersedia nikmat yang luar biasa. Surga yang mana di sana nikmatnya belum pernah kita lihat dan belum pernah kita dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan semua kita ke sana, ke surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Dan untuk menuju ke arah sana, apa yang bisa kita lakukan dari kalangan kita kaum wanita? Amal-amal solih apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya teman-teman, yang pertama, kita sebagai wanita, maka dirikanlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat kecuali dalam keadaan udzur, baik itu nifas ataupun haid. Baru wanita terhalang dari yang namanya sholat. Kemudian yang kedua, bagi seorang wanita hendaklah dia berpuasa Ramadan ketika datang bulan Ramadan, kecuali bagi yang haid, kecuali bagi yang nifas. Dia boleh berbuka puasa tetapi mengqadanya di lain hari. Dan teman-teman, perkara ini sesungguhnya ya, perkara beribadah puasa, perkara salat, terkadang seorang wanita dia bingung ketika haid apakah sudah selesai atau belum, dan di situ dia sudah selesai tapi meninggalkan salat karena tidak tahu ilmunya, atau mungkin sebenarnya dia belum selesai haid, dia kerjakan salat. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Maka dari itu perkara salat dan perkara saum
juga berhubungan khususnya untuk seorang wanita mengetahui ciri-ciri selesainya haid dan nifas itu seperti apa. Mengilmui dulu ilmu ini agar kita bisa lebih sempurna dalam menjalankan ibadah salat dan ibadah saum. Dan apalagi ibadah-ibadah khususnya bagi seorang wanita agar kita tetap berada di jalan yang lurus dan kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita mentaati suami kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada suami kita itu adalah jalan di antara jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersabarlah ketika kita saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita pasangan hidup yang mungkin belum sesuai harapan kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk lebih sabarnya ekstra, dan itu akan Allah hitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bayangan para wanita yang belum menikah itu mereka bayangannya nanti menikah dengan seorang pasangan yang salih, yang sholat, yang menghafal Al-Quran, yang saum, yang mendidik anak istrinya dan sebagainya. Setelah menikah ternyata harapannya pudar karena tidak sesuai pasangannya dengan cita-citanya, dengan harapannya. Bagi wanita-wanita yang demikian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, bersabarlah. Dan bagi wanita yang saat ini Allah karuniakan suami-suami yang salih, bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena sesungguhnya banyak sekali wanita-wanita yang di luar sana saat ini belum Allah berikan pasangan hidup. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal solih yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita, kita memiliki peran sebagai seorang ibu. Maka kita dituntut untuk bersabar di dalam mendidik anak-anak kita. Wanita-wanita, seorang istri yang mana ketika dia bersabar dalam menghadapi anak-anaknya, dalam mendidik anak-anaknya, maka Allah akan berikan bonus kepada ibu ini, kepada wanita ini, ketika dia memiliki 2 anak perempuan dan dia mendidiknya dengan penuh kesabaran, mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kedua putrinya, maka kedua putrinya ini kelak pada hari kiamat bisa menjadi penghalang kedua orang tuanya manakala kedua orang tuanya akan terjerumus ke dalam jurang api neraka. Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala saat ini menganugerahkan kepada ibu-ibu semuanya anak laki-laki, bersyukurlah. Karena sesungguhnya tiada seorang anak atau seorang ulama yang hebat kecuali di belakangnya ada ibu yang sangat luar biasa hebat. Tengok ibunda Imam Syafi'i rahimahullah, tengok ibunda Imam Bukhari rahimahullah, tengok ibunda para ulama-ulama yang lainnya. Bagaimana kalau kita lihat biografi mereka sabar dalam menemani anak-anaknya. Kita tengok ibunda Syekh Abdurrahman Sudais, bagaimana sabarnya beliau menghadapi Syekh Abdurrahman Sudais yang masih kecil, ketika tingkah polanya Masya Allah luar biasa. Maka apapun yang Allah karuniakan, baik laki-laki ataupun perempuan, saatnya kita untuk bersabar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya adalah bagi seorang wanita perbanyak berzikir. Nah, ini penting banget ini. Kita tidak pernah tahu teman-teman, mana ibadah yang menjadi ibadah unggulan kita yang akan kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita manakala dia harus beribadah saum sunnah, maka hendaklah izin terlebih dahulu kepada suaminya ketika suaminya di rumah. Dan dia ketika suaminya tidak mengizinkan, maka tidak boleh untuk ibadah saum sunnah. Seorang wanita ketika dia akan melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, maka dia harus didampingi mahramnya.
Dan berzikir ini adalah ibadah yang ringan yang bisa dilakukan oleh kaum Hawa. Bagaimana agar kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingat-Mu. Subhanallah teman-teman. Tidaklah kita diciptakan di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang agung adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil masak bisa lisan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita sambil nyapu misalnya di rumah sambil beberes, kita bisa mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik. Kita bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Jadi lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hendaklah kita seorang wanita ketika kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap setia dalam hidayah yang Allah tunjukkan, maka yang terakhir adalah beramallah dengan memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku lihat mayoritas penduduk neraka adalah dari kaum wanita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah tidak harus dengan harta. Kalau kita punya harta, alhamdulillah bisa bersedekah dengan harta kita. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa bersedekah dengan salat 2 rakaat waktu salat duha. Kalau kita tidak bisa lagi melakukan salat duha, kita bisa tersenyum menyapa saudara-saudara kita. Dan itu semuanya termasuk dari sedekah. Kalaupun kita tidak bisa tersenyum karena memakai masker, maka kita mengatakan kata-kata yang baik kepada saudari kita, itu juga termasuk sedekah. Masya Allah, begitu banyak Allah berikan peluang-peluang kebaikan agar kita tetap setia kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini di daerah mana ini?